Avanza sejak dari Winong. Dan dia selalu membicarakan 3 orang atas nama Jayu Setianto, Astori, dan 1 orang yang tidak mau disebutkan, yaitu seorang polisi yang akan mengambil istri dia jika saya melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dia. Saya sempat berhenti di depan Polsek Gabus untuk melaporkan hal ini, namun urung karena saya sempat berhenti untuk mengecoh daripada kelakuan sindikat ini di bengkel saudara Hasan, yaitu di bawah Karsan di sebelah kanan SMP 1 Gabus, dan saya beralasan untuk menambal ban karena bocor atau kempes. Lalu saya kembali lagi, IWW terus mengontak dan mengawasi sana sini, dan semakin panik IWW tetap maju terus dan beralasan ngajak makan lele atau pecel lele di Karaban, tempat langganannya sebelumnya, dan bersikeras merasa diperalat dan didikte. Maka kami istilahnya belok masuk ke gang dan sowan bersilaturahmi ke rumah Bapak Mukhed. Di rumah Bapak Mukhed inilah saudari IWW mulai berakting dan wadul kepada Bapak Mukhed kalau hidupnya tidak bahagia, kalau hidupnya sudah tidak cocok berumah tangga dengan saudara Solihuliati yang merupakan pengangguran. Seperti dipompa oleh saudara Mukhed, gengsinya naik, emosinya tersulut, saudara IWW mengucapkan perkataan yang tidak menyenangkan, maka terjadilah rebutan HP untuk melihat bukti hubungannya dengan seseorang. Atas hal itu kami juga pertanyakan bahasa daripada saudara IWW akan tak bayar kabeh utang. Jadi uang segitu saja kecil, dan IWW tak lepas dari pembicaraan melalui HP dengan yang diduga adalah oknum polisi atas nama Bambang Permadi tersebut. Merasa nasihat tidak digubris, saudara SH merebut HP-nya dan membanting, dan aksi itu adalah rebutan HP. Kejadian ini terselesaikan dan terelai dan selesai. Dia diajak untuk pamit keluar dari rumah Mukhed. Naik dari sepeda motor di pertigaan sebelum belok ke selatan itu, saudara IWW dan anaknya minta turun, lalu acting seolah-olah mendapatkan penganiayaan dan lain sebagainya di rumah saudara Mukhed. Lalu dia memanggil tim Resmob yang diduga adalah timnya Bambang Permati, Agus, Ansori, Wanto, Lis, Triwaluyo, Kahar, dan lain sebagainya, dan itu adalah oknum polisi. Maka selanjutnya mereka datang di pertigaan secara cepat, dan saya diguabuki, dianiaya beramai-ramai. Saya babak belur, diseret ke rumah saudara Mukhed lagi untuk diinterogasi, dimintai keterangan, dan saya di sana diintimidasi untuk mengakui sejumlah perbuatan tersebut dan akan dilaporkan terkait KDRT dan lain sebagainya. Di rumah Mukhed saya dipersekusi, diancam, dan akan dibawa ke Polsek Gabus, dibawa ke Polres Pati oleh Bambang Permadi. Dan dia juga menghina saya, disuruh untuk menghentikan kegiatan agama, tidak usah ke makom-makom, tidak usah ke masjid-masjid, dan tidak usah sholat, karena hal itu tidak menghasilkan uang. Saya diminta untuk merantau atau pergi, dan uangnya dikirim ke istrinya, karena istrinya dibelikan bakso saja sudah mau dikeloni gitu, katanya disuruh kerja ke luar negeri. Tim Besut Bel Bambang ini, ya, tim Besut Bel Bambang ini diduga adalah menculik dan membawa kabur atas Indah Iki Piye atau Indah Wahyu Widiawati ini. Dia mengatakan tim ini Bambang Permadi mengebel Besut dengan katakan, Indah Iki Piye, Indah Iki ditokok nonggone mak wae, kata Bambang. Sementara Besut yang mengaku tukang ojek, yang diketerangan oleh orang itu tukang ojek, mengantarkan ke rumah di Karangkonang, menggasak seluruh isi rumah termasuk uang maupun 3 sepeda motor, surat-surat sepeda motor bersurat berharga di rumah desa Karangkonang, tempat RW 1, dengan alasan Indah memberesi pakaian. Jelas ini adalah malam persiapan, malam kejahatan jam 2 malam yang bisa dikategorikan perampokan. Kasus terus berlanjut, IWW dan tim Bambang Permadi mungkin berkoordinasi dengan Subur Cahyon dan Weknyo CS dan kejar tayang dan melakukan pengejaran dan manipulasi dan mengejar saya, dan saya diarahkan selalu ke KDRT ancamannya, padahal hal itu semua adalah rekayasa dan settingan mereka semua.
CAS dengan tim Bambang Permadinya. Laporan adanya persekusi, perselingkuhan dan pencelukan atas anak dan istri di Mojolawaran Gabus ini jelas settingan oknum-oknum polisi dan 3 anggota Polsek diantaranya di Polsek Winong, Tambaromo dan Gabus, dan motifnya jelas adalah penguasaan atas permasalahan tersebut dan saya akan dikriminalisasi, dimasukkan ke penjara dengan tanpa kesalahan dengan maksud saudara IWW bebas leluasa untuk menguras aset kekuasaan dan kepada saya. Ini jelas-jelas minta untuk dibuka lebar-lebar. Merasa laporan daripada saudara Soleh Wilhadi tidak ditanggapi Polres Pati, maka selanjutnya melaporkan kasus ini ke Deli Serdang, ke LSM Peduli Rakyat yang dipimpin oleh Anton Yuta Soid Sitanggang ditanggapi, dan laporan itu Deli Serdang kebetulan ada temuan di mana saudara Anton Sitanggang menolong saya mengambil orang untuk di Mabes Polri terkait dengan penanganan kasus di daerah terkait kejahatan ras, persekusi dan rekayasa kejahatan ras di wilayah Gabus yang marak waktu itu, termasuk adanya pembunuhan Dul Senen atau Sugiarto di sebelah SMP. Mungkin saya akan diperlakukan seperti itu dan saya lepas, dan adanya aksi teror, intimidasi, penculikan kepada saudara IWW ini ada buntutnya. Jadi tolong, ini adalah tripartit, banyak yang terlibat, di mana kasus terus berkembang. Saya laporkan ke Kompolnas, ke Komnas HAM, ke KPAI, ke Mabes Polri atas kasus penculikan atas anak dan perempuan di Gabus Mojolawaran. Tadi dalam pengembangan ternyata IWW ini masih juga melakukan hal serupa, yaitu melakukan intimidasi dan pengancaman termasuk pemalaan dan manipulasi kasus, memanfaatkan orang lain untuk mengkriminalisasi atas suaminya sendiri dalam rangka untuk menutup kasusnya. Kasus ini masih berjalan. Harapan kami kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Pati, dan kanit-kanit yang berkaitan dengan kasus ini bisa mengungkap, menangkap dalang, aktor dan para pelaku penculikan tersebut untuk diungkap dari nol demi tegaknya supremasi hukum. Bahwa saudari IWW sampai hari ini belum dapat ditemui dan belum bisa dimintai klarifikasi terkait kejahatan-kejahatan dengan modus serupa, yaitu melakukan penipuan dengan modus adalah melakukan percintaan cepat atau melihat lalu memikat terus mendapat sehingga minggat. Itu modusnya sama, yaitu dengan tipu daya kecantikannya. Laki-laki biasanya itu setengah baya sampai orang-orang tua menjelang pensiun itu dirayu untuk menjadi kekasihnya, dan setelah menjadi kekasihnya dia meminta seluruh uangnya itu dipegang oleh dia untuk memeriksakan dan sebagainya, dan ternyata itu dimanfaatkan untuk keuntungannya sendiri, dan itu harus dikembangkan oleh Polres Pati atas perbuatan-perbuatan itu yang dilakukan oleh saudari Indah Widiawati yang memanfaatkan perangainya, memanfaatkan kesopanannya dan kelicikannya tersebut kepada beberapa korban. Menurut keterangan seseorang bahwa saudara Indah Widiawati juga menipu daya orang lain yang korbannya banyak di Winong, diantaranya di perseorangan, di arisan maupun konsorsium, bahkan kelompok arisan, juga koperasi. Untuk ini kami meminta kepolisian melakukan pengembangan dan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Jika menemukan atau menjadi korban daripada aksi serupa garong yang dilakukan oleh saudari Wiwi ini, untuk melaporkan kepada kami, untuk bersama-sama kita limpahkan, kita sampaikan kepada Polres Pati agar segera dapat ditangani dan pelaku dapat dijerat pasal hukum sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian harapan kami kepada Polres Pati untuk mentersangkakan segera atau menetapkan IWW sebagai tersangka di dalam kasus persekusi, kejahatan ras dan manipulasi, termasuk adalah penipuan bodong yang dilakukan oleh Indah Widiawati. Demikian keterangan kami untuk menjadi petunjuk tambahan daripada penelusuran kasus oleh Polres Pati. Dalam hal ini kami sudah mendapat sinyal dari Kapolsek Pati Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.